Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di malam hari ini kita masih diberi sehat oleh Allah, masih diberi kekuatan dan kesempatan sehingga kita dapat menghidupkan malam-malam Ramadan ini dengan kegiatan ibadah kepadanya. Setelah kita laksanakan salat Isya tadi, beberapa saat kita kaji agama untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengertian kita tentang agama ini, agar kita lebih baik lagi sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Ibu dan bapak para jamaah yang saya muliakan, sebagai manusia makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah bisa membantah Allah dengan segala ketentuan dan keputusan yang ditetapkannya untuk diri kita. Mulai dari sejak proses awal penciptaan manusia sampai ketika manusia di dalam menjalani kehidupan ini, semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang saya muliakan, termasuk perubahan diri kita dari tahapan-tahapan yang ada, mulai dari bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan tua, sampai kepada umur kita masing-masing sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala sudah menginformasikan kepada kita di dalam potongan ayat pada surat Ar-Rum ayat yang ke-54. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'f. Allah yang telah menciptakan kalian dari kelemahan. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah menjadikan setelah tadinya lemah menjadi kuat. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian setelah itu Allah menjadikan kalian dari kalian kuat menjadi lemah dan beruban. Yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah menciptakan apa saja yang Dia kendaki dan Dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Ayat Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan kepada kita bagaimana kita yang diciptakan oleh Allah semula kita itu lemah. Ketika bayi, ketika kanak-kanak kita lemah. Kemudian setelah kita dewasa, mulai dari remaja sampai dewasa, kita dengan kekuatan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang tadinya kuat itu menjadi lemah dan beruban. Para jemaah yang saya muliakan, berubahlah keadaan diri kita ketika kita dikatakan sudah berusia lanjut, sudah dikatakan sebagai orang yang tua. Kita ketika tua itu dengan kelemahan-kelemahan, dengan kekurangan-kekurangan.
Kalau secara umur kita katakan seseorang dalam usia 20-an tahun, 30-an tahun, 40-an tahun, 50 tahun awal itu masih dikatakan muda dan kuat. Tapi kalau sudah 50-an akhir, kepala 6, kepala 7, apalagi kepala 8, maka manusia itu dikatakan sebagai orang tua. Dan kalau tua, kita katakan dia akan semakin lemah dan semakin tidak berdaya. Bisa terlihat senyatanya di dalam kehidupan yang tadinya muda, cekatan, gesit, ketika sudah tua itu lamban dan tidak punya kekuatan. Ya memang seperti itulah kenyataan yang ada di dalam kehidupan kita. Para jemaah yang saya muliakan, apalagi ketika sudah dalam usia tua itu, terlihat tanda-tanda betapa dia memang orang yang sudah tua, sudah berlanjut usianya. Seperti kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, setelah manusia dengan kekuatan, dengan kegesitan, dengan kecekatan, kemudian Allah buat dia menjadi lemah dan beruban. Beruban adalah surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tanda-tanda ketuaan lainnya. Ya, para jemaah yang saya muliakan, secara perlahan rambut yang tadinya hitam menjadi putih. Akhirnya menjadi putih semua. Kulit yang dahulunya demikian licin mengkilat menjadi mengkerut. Mata yang dulu bisa dilihatkan dekat jauh, sekarang terpaksa harus pakai kacamata. Dan apa yang kita katakan, dia dulunya Masya Allah sekali, gesit, cekatan. Kalau naik tangga itu lari, kalau turun tangga itu lari. Sekarang kalau sudah tua, gak bisa, turun harus pegangan, naik juga harus dengan pegangan. Inilah senyatanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan tanda-tanda itu, dalam kurung tanda-tanda ketuaan itu, dan itu adalah surat yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, pertanda dia sudah demikian lama hidup di dunia ini, dan tentu dalam jarak waktu yang tidak lama lagi pasti dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW telah memberikan batasan tentang umur yang ada pada diri kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, a'maru ummati baina sittin was sab'in wa aqalluhum man yajuzu zalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang lebih dari itu. Sudah diingatkan oleh Nabi SAW, 60 sampai 70 dan sedikit yang lebih dari itu. Kepala 7 lewat, kepala 8 itu sedikit. Antara 60 dan 70 itulah seseorang itu harus mempersiapkan dirinya, sebab dia itu tidak berapa lama lagi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang saya muliakan, kita tidak bisa bantah ketika kita sudah berusia lanjut itu penyakit sudah mulai masuk dan mengganggu tubuh kita. Makanan-makanan yang dahulu itu boleh dimakan semuanya, ketika dengan usia lanjut dan ada sakit sudah dilarang oleh dokter. Senyatanya seperti itulah kehidupan seseorang yang kita katakan dia sudah tua dan dia sudah berusia lanjut. Ada yang perlu kita garis bawahi, usia tua itu dengan kelemahan, dengan keterbatasan, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, uban itu tidak bisa dibantah. Ketika manusia coba untuk membantah, ya barangkali dia bisa nyemir rambutnya yang di kepalanya,
dari putih menjadi hitam, bisa. Tapi ada pada bagian-bagian yang tersembunyi yang dia tidak bisa menyembunyikan, tidak bisa membantah keberadaan ternyata tumbuh dan rambut ataupun bulu yang ada pada bagian yang tersembunyi itu sudah berubah warnanya menjadi putih. Hendaknya ini menjadi peringatan bagi kita, yang terutama sekali bagi orang yang dikatakan sudah berusia lanjut. Para jamaah yang saya muliakan, suatu yang diceritakan kepada kita bahwasanya sebahagian nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat maut yang ada. Kata nabi-nabi kepada malaikat maut yang mencabut nyawa manusia, amalaka rasulun tuqaddimuhu baina yadaik liyakunan nasu ala hadharim mink. Hei malaikat maut, apakah kamu gak punya utusan yang bisa kau kirim agar orang-orang siap-siap menghadapi kamu? Kata malaikat maut, na'am, li wallahi rusul kathir. Ya demi Allah, ada utusan-utusan yang demikian sangat banyak sekali. Minal i'lal, rasa sakit yang sudah masuk ke tubuh manusia. Wal amrad, demikian juga ya penyakit-penyakit. Wasyaib, uban. Wal humum, demikian juga gambaran kegelisahan dan keresahan seseorang. Wa taghayyur as-sam' wal basar, berubahnya pendengaran dan penglihatan. فَإِذَا لَمْ يَتَذَكَّرْ مَنْ نَزَلَ بِي ذَلِكَ وَلَمْ يَتُبْ فَإِذَا قَبَضْتُهُ نَادَيْتُهُ. Kalau seseorang itu tidak sadar apa yang telah terjadi pada dirinya dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika saya mencabut nyawanya, saya akan katakan, alam uqaddim ilaika rasulan ba'da rasul wa nadhiran ba'da nadhir. Bukankah saya sudah kirimkan kepada engkau utusan, setelah utusan yang satu ada utusan yang lain, kemudian ada yang memberikan peringatan, setelah yang satu datang yang lain. Fa anar rasul alladzi laisa ba'di rasul. Saya ini utusan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir dan tidak ada utusan sesudah saya ini. Para jamaah yang saya muliakan, seperti itulah kata malaikat, saya utusan terakhir yang akan cabut nyawa kamu. Saya orang terakhir yang akan memperingatkan kamu dan gak akan ada lagi yang akan memperingatkan engkau. Fama min yaumin tatlu'u fihi syams wala taghrubu illa wa malakul maut yunadi. Ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam, malaikat akan selalu meneriakkan, mengatakan, ya abna al-arba'in, hadza waktu akhdhiz zad. Hei anak-anak manusia yang berusia 40 tahun, ini waktunya untuk mengambil bekal, mempersiapkan diri. Adhanukum hadirah, otak kamu masih demikian siap. Wa a'dakukum qawiyatun syidad, anggota tubuhmu demikian kuat dan tangguh. Wa ya abna al-khamsin, hei anak-anak manusia yang berusia 50 tahun, qaddana waktul akhdhi wal hasad, sudah datang waktunya untuk panen dan mengambil hasil. Wa ya abna sittin, hei anak manusia yang berusia 60 tahun, nasitumul iqab, kamu lupa dengan siksa Allah yang diingatkannya. Wa ghafaltum an raddil jawab, kamu lalai untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat yang akan mempertanyakan kamu nanti di dalam kuburmu. Famalakum min nasir, ketika itu tidak ada yang bisa tolong kamu. Awalam nu'ammirkum, apa kami tidak beri kesempatan usia, umur kepada kalian? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, yang sadar, yang ingat, ia akan sadar pada masa-masa umurnya itu. Waja'akumun nadhir, dan sudah datang kepada kalian yang memperingatkan kalian. Potongan ayat di dalam surat Fatir pada ayat yang ke-37.
Para jemaah yang saya muliakan, hendaknya kita menyadarkan diri kita ketika kita memang sudah mulai beranjak, semakin berusia dan semakin tua. Dan kita hendaknya semakin mempersiapkan diri, terutama sekali ketika masih dengan kekuatan, masih dengan sehat yang sempurna. Jangan sia-siakan kesempatan itu untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, untuk beramal, melakukan kebaikan-kebaikan. Sebab di suatu saat nanti akan datang usia lanjut, tua, dan dengan keterbatasan. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, dijelaskan lebih lanjut bahwasanya malaikat maut datang kepada Nabi Daud alaihissalam. Kata Nabi Daud ketika itu, "Man anta?" Kamu siapa? Kata malaikat maut, "Man la yahabul muluk wa la tumna'u minhul qusur wa la yaqbalur risha." Aku adalah orang yang gak pernah takut kepada raja dan tidak bisa dihalangi untuk masuk istana, dan tidak akan pernah menerima sogok, suap. Kata ya Nabi Daud, "Fa idza anta malakul maut." Kalau begitu kamu malaikat maut ya? Kata malaikat maut, "Na'am." Kata Nabi Daud, "Ataitani walam asta'id ba'd." Kamu datang kepada saya belum siap loh untuk mati, untuk kamu ambil. Kata malaikat maut kepada Nabi Daud, "Ya Daud, aina fulan qaribuk?" Hei Daud, mana si fulan itu, teman akrab kamu? Aina fulan jaruk? Mana si fulan tetangga kamu? Kata Nabi Daud, "Mat." Sudah meninggal. Kata malaikat maut kepada ya Nabi Daud, "Amakana laka fi haula ibrah litasta'id?" Apa semua itu tidak menjadi pelajaran bagi kamu agar kamu siap-siap untuk menghadapi kematian? Nah, ini yang diceritakan kepada kita. Para jamaah yang saya muliakan, ketika orang yang sudah berusia lanjut itu, dia tahu ada temannya yang sudah meninggal lebih dahulu, ada tetangganya. Sehingga barangkali beliau itu mengatakan, dari teman-teman yang sebaya dengan saya, hanya saya yang tinggal, yang lain sudah meninggal, kembali kepada Allah. Dan banyak kematian yang terjadi, barangkali seseorang itu kita katakan lebih muda dari kita, tapi dia cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah ya, itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itulah ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, bagaimana kita mempersiapkan diri, terutama sekali ketika surat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dilayangkan kepada kita dengan adanya tanda-tanda ketuaan itu. Mari lebih mempersiapkan diri. Terutama sekali ketika kita di dalam bulan Ramadan ini, kesempatan kita untuk menambah ibadah, untuk menambah amal, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, sebab kita tidak tahu apakah kita masih akan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup pada Ramadan tahun depan. Para jamaah yang saya muliakan, lihatlah. Pada Ramadan berlalu ada teman kita, ada saudara kita, tetangga kita yang bersama dengan kita dengan kegiatan Ramadan. Masih ada, Ramadan berlalu. Tapi pada Ramadan ini ternyata dia sudah tidak ada. Dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa menjamin diri kita akan sampai kepada Ramadan berikutnya. Nah, untuk itu, karena memang kita nggak bisa menjamin kita akan hidup sampai Ramadan yang akan datang, mari kita manfaatkan Ramadan yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sia-siakan kesempatan untuk taat beribadah kepada Allah, untuk beramal dan melakukan kebaikan-kebaikan, sebab apa yang kita lakukan dari ibadah dan amal itu, inilah yang akan menentukan perjalanan hidup kita berikut setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Inilah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.